hal ini kan bukan hal baru. Dari sejak awal perang itu Israel sudah menyasar semua infrastruktur sipil yang vital gitu, untuk dihancurkan. Nah, Gaza Utara khususnya di mana terdapat rumah sakit Indonesia itu kan tadinya kan dikosongkan oleh Israel, dan Israel mengusir semua orang Palestina ke selatan karena waktu itu ada rencana Israel untuk menjadikan Gaza Utara itu sebagai zona pengaman lah, buffer zone gitu, zona penyangga. Nah, oleh karena itu untuk mencegah serangan Hamas di masa depan, dia kepingin menjadikan Gaza Utara itu wilayah pendudukan kembali, karena 2005 tuh Israel kan sudah menodai seluruh Gaza. Sekarang dia ingin kembali lagi, tapi dia hanya ingin ambil Gaza Utara. Nah, kemudian ketika gencatan senjata Israel Hamas selama 2 bulan waktu itu sampai 1 Maret itu rakyat Gaza Utara itu kembali berbondong-bondong kembali lagi ke Gaza Utara. Nah, hal ini tidak diinginkan. Nah, tapi pembunuhan dokter, serangan terhadap rumah sakit itu memang sengaja dilakukan Israel untuk membuat infrastruktur yang mendukung kehidupan manusia itu dihancurkan. Jadi dokter-dokter ini bukan dokter Marwan Al-Sultan, ini bukan dokter pertama. Ada beberapa waktu lalu yang dokter sangat terkenal diculik lalu dibawa kemana-mana. Oke, jadi alasannya adalah memang untuk menghilangkan objek vital supaya seperti ada semacam persenjataan secara kesehatan gitu yang kemudian mengancam hidup warga Gaza di sana. Tapi ada juga alasan yang dikemukakan bahwa adanya markas ataupun infrastruktur Hamas yang mungkin jaraknya tidak jauh dari lokasi rumah sakit Indonesia itu berada. Kalau untuk terowongan, Israel sendiri nggak tahu itu bagaimana ini. Terowongan apa? Terowongan di bawah tanah di Gaza itu kalau nggak salah itu total panjangnya itu ada 500 km. Jadi seperti sarang laba-laba itu segala macam. Nah, Israel sendiri nggak ngerti, dia nggak tahu itu bagaimana caranya. Jadi hanya menebak-nebak. Hanya menebak-nebak. Iya, hanya menebak-nebak. Dan oleh karena itu, karena Gaza Utara merupakan wilayah terdekat dengan Israel Selatan, maka Israel kepingin bikin zona penyangga itu di utara itu sehingga Hamas terusir. Yang kedua, dia ingin menghancurkan, membuat Gaza ini wilayah yang tidak lagi layak dihuni manusia gitu. Karena salah satu tujuan Israel itu depopulasi Gaza. Bagaimana mengusir orang-orang Gaza dari wilayah mereka, lalu diusirnya ke beberapa negara, di antaranya yang paling sering disebut itu Mesir, Yordania, dan pernah juga disebut Indonesia. Nah, yang kita perlu garis bawahi dalam hal ini adalah bahwa perang Gaza ini betul-betul membuat kebiadaban Israel itu begitu menonjolnya. Dan ironisnya, kekuatan-kekuatan dunia yang ikut membangun tatanan dunia berbasis hukum, berbasis hak asasi manusia, itu justru dilanggar terang-terangan bertahun-tahun, sudah hampir 2 tahun ini, diberi senjata. Padahal pada saat bersamaan mereka mengkhotbahkan
masalah demokrasi, hak asasi Oke. manusia, dan perang itu kan ada aturannya. Iya. Perang itu orang tua nggak bisa diserang, Oke. orang rakyat sipil nggak boleh di ini, rumah sakit, apa itu Iya. harus dijaga Pak Smith, seluruhnya. yang terbaru adalah hari Selasa, Trump mendorong gencatan senjata selama 60 hari ke depan. Dan kabarnya masih dalam proses diskusi ya antara Palestina apakah mengikuti keputusan tersebut. Tapi baru berselang 2 hari kemudian Israel sudah melancarkan serangan ke sebuah objek vital, rumah sakit di Gaza Utara. Iya. Jadi bagaimana Pak Smith melihat ketika sekutu Israel ini berusaha mendorong perdamaian, berusaha melancarkan gencatan senjata, tapi tidak dihiraukan oleh Israel? Dihiraukan tanggal 7 ini Netanyahu akan berangkat ke Amerika Serikat. Dan dia akan ditekan oleh oleh Trump untuk patuh kepada gencatan senjata, proposal baru yang dibuat oleh Amerika Serikat. Gencatan senjata itu berlaku selama 60 hari, lalu bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Nah, tujuan kenapa cuma 60 hari gencatan senjata? Padahal Hamas minta supaya gencatan senjata permanen dan Israel mundur dari seluruh Gaza. Nah, tapi itu mungkin dua orang yang tidak bisa bersepakat. Pertama, Benjamin Netanyahu ingin supaya tentara Hamas ini dilucuti, lalu para pengurus terasnya itu diusir dari Gaza. Leader militernya ya? Iya, militernya. Ya? Jadi dia tidak boleh lagi berperan. Yang kedua, Israel masih akan bertahan di beberapa koridor untuk mengendalikan bantuan kemudian. Nah, Hamas dia bisa menerima semua, termasuk kalau ada entitas Palestina yang non Hamas memerintah di Gaza, nggak jadi masalah bagi dia. Yang jadi garis merah bagi Hamas itu adalah tuntutan untuk melepaskan senjata. Itu Hamas nggak mau, karena dianggap selama Israel masih berada di sekitar Gaza atau Palestina. Gaza, karena sebelumnya juga proses perundingan Oslo tahun 93 itu ternyata kan dihentikan, dimatikan oleh Netanyahu. Nah, kalau proses perundingan aja secara damai yang sudah disetujui oleh pemerintahan Israel sebelumnya bisa dibatalkan oleh Netanyahu. Lalu suara Palestina mau didengar dunia ini dengan cara bagaimana? Gitu. Adakah kemungkinan intervensi yang dilakukan Amerika ini bisa secara tidak langsung membuat kedua pihak ini bisa secara halus berusaha mengupayakan perdamaian? Iya, kita dengar 2 hari lalu kan Trump menyampaikan kepada pengadilan Israel untuk memaafkan Netanyahu terkait dengan korupsi yang ditujukan kepada Netanyahu. Dan ini sebenarnya bagian dari bujukan Trump agar Netanyahu mau menerima gencatan senjata yang ditawarkan Amerika Serikat selama 60 hari. Nah, karena Netanyahu ini melanjutkan perang terus-menerus, itu bukan kepentingan orang Israel, tapi sudah kepentingan pribadinya dia. Iya, ambisi pribadi. Sebab kalau dia hentikan perang sekarang, berarti tujuan perang Israel tidak tercapai. Tidak tercapainya itu adalah dia Hamas tetap eksis dengan persenjataannya dia. Nah, kalau dengan demikian, maka pemerintahan Netanyahu akan runtuh karena partai-partai koalisi garis kanan ini akan mundur, dan kalau bubar pemerintahan Netanyahu dituntut dalam 3 hal.
korupsi yang dilakukan tahun 2019, kemudian dia melemahkan sistem pengadilan di Israel sehingga demokrasi Israel juga melemah, dan yang ketiga itu dia lalai menjaga teritori Israel. Itu jauh sebelum Hamas menyerang tahun 7 Oktober 2023, itu Shin Bet, lembaga intelijen dalam negeri Israel, sudah memperingatkan sama Netanyahu bahwa kita harus awas karena nampaknya Hamas sedang mempersiapkan diri. Tapi Netanyahu bilang, itu nggak penting. Nah, jadi agar Netanyahu mau menghentikan perang, Donald Trump imbau kepada pengadilan di Israel supaya tidak menuntut Netanyahu menghadapi pengadilan. Dengan begitu kan mungkin dia lebih melunak ya? Ya, lebih melunak. Dan 60 hari ini diharapkan begini, begitu 60 hari ini berjalan, kan momentum perang akan hilang gitu. Iya, oke. Iya kan, bisa seperti itu. Masa setelah 60 hari berperang lagi? Sudah enggak. Jadi. Tapi itu bukan hal baru untuk Netanyahu. Iya, Netanyahu kan terus. Tapi sekarang ini nilai strategis dari Gaza itu sudah nggak ada. Untuk kepentingan Israel? Iya, untuk kepentingan militer Israel itu sudah nggak ada. Nah, sisi kemanusiaan ini yang kemudian sekarang ini menonjol dan membuat Israel terisolasi, bahkan sekutu-sekutu dekatnya dia di Eropa seperti Prancis itu sudah bersikap kritis juga terhadap kebiadaban, ethnic cleansing, genosida, kejahatan perang, segala kejahatan dia buat di Gaza itu sudah tidak bisa lagi ditolerir oleh komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat. Tapi Amerika Serikat main belakang layar. Dia kalau sudah mau. Tidak ada nilai strategisnya Gaza ini, lalu apa kepentingan Netanyahu untuk terus-menerus menyerang warga sipil di sana? Ya, tujuannya dia itu mengusir orang ini. Ada dua. Pertama, dia menekan Hamas dengan cara menyerang penduduk sipil, sehingga warga Gaza akan menyalahkan Hamas lah. Lo karena lo ini apakah sampai itu berhasil? Ini. Apakah itu berhasil strategi dari Netanyahu? Gak berhasil. Tidak berhasil, Padahal kan Netanyahu sudah mendirikan kantor untuk imigrasi sukarela dari orang Gaza. Dan dibayarkan oleh ini, tapi nggak ada satu pun yang mau. Poin yang kedua tadi? Ya, poin kedua itu tadi. Pertanyaan saya adalah bagaimana apakah strategi Netanyahu karena sekarang sudah. Ya, jadi yang kedua, yang pertama tadi dengan membunuh, menganiaya orang-orang Gaza diharapkan warga Gaza itu berontak terhadap Hamas. Jadi Hamas jadi kambing perang hitam. Saudara, ya? Nah, yang kedua, mengusir orang Gaza dari Gaza. Sehingga ini mau dijadikan Gaza, katanya Trump mau dijadikan Riviera of Middle East kan. Jadi destinasi wisata yang air hangat, yang mewah di Timur Tengah gitu. Baik. Pak Smith dan dokter, kita akan jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan bagaimana kalaupun ada nasib dari tenaga medis yang ada di sana, khususnya tenaga medis Indonesia. NTV Prime Dialog akan segera kembali.